bahwa ini strategi ini udah kami uji, udah kami lakukan bertahun-tahun dan ini udah teruji. Kita seorang pebisnis bukan? Betul nggak? Kita di PT BES pebisnis atau pedagang? Pebisnis, betul? Kalau pebisnis itu ciri-cirinya dia seperti apa? Kalau pedagang ciri-cirinya juga seperti apa? Harus pahami. Ini bisnis, ini pedagang. Jadi ada pebisnis, ada pedagang. Sama-sama bisnis cari betul nggak? Pedagang juga cari Nah, namun untuk mencapai omset itu ada strategi yang berbeda ternyata. Kalau pedagang, bagaimana caranya? Tawarkan, langsung jadi omset. Betul nggak? Tawarkan jadi omset. Tawarkan jadi omset. Betul nggak kira-kira? Ya kan? Action, pedagang, action jadi omset. Ya, jadi pedagang itu action, langsung jadi omset. Nah, sedangkan bisnis nggak bisa begitu. Bisnis harus bangun aset dulu. Siapa asetnya nih? Tim, agen, betul nggak? Dia bangun tim agen dulu, nggak bisa langsung ke sini. Makanya Alfamart itu dia buka, itu nggak langsung seperti saat ini. Tahun 1980-an dia buka Alfamart mirip kayak warung kecil biasa. Namun dia bangun aset. Bapak siapa namanya Pak? Pak Usin. Pak Usin, ini ada proyek bagus nih. Ini proyek bagus kalau Bapak bangun warung, warung ini ada sistem. Bapak nggak perlu payah-payah lagi nanti untuk membangun dagang itu, nanti sistem yang kerja untuk Bapak. Bapak pokoknya ada modal nggak? Sekitar 500 juta. Oh ada, siap. Oke, deal ya Pak ya. Nanti semua saya yang bangun sistemnya. Produk dari saya sama pokoknya Bapak ada modal, nanti sistem yang kerja. Bapak nggak perlu payah-payah lagi, Bapak tinggal dapetin bonusnya aja atau komisinya aja. Komisi bersih. Pokoknya gaji karyawan segala macam udah ada sistemnya dari saya. Sip Pak, Osin. Deal? Oke, deal. Kirim duit, Pak. Saya kirim barang. Berarti yang ditawarkan adalah konsep. Betul nggak? Konsep dulu yang ditawarkan. Banyak ritmenya dia. Yang ditawarkan konsep dulu. Jadi nggak buru-buru langsung jualan. Paham kira-kira? Konsep. Jadi gini, ada uang nggak? 500 miliar. Ada. Ayo bikin ini. Oke, deal. 3 warung saya udah terbuka. Paham? Mulai nanti warung keempat, kelima, keenam, ketujuh. Akhirnya saya tidak kerja lah. Paham maksud itu? Akhirnya saya punya modal dari tangan orang lain. Betul? Bisa dipahami sini? Akhirnya saya yang punya Alfamart tadi tidak bekerja lagi. Bapak juga nggak bekerja, semuanya nggak kerja. Sistem yang makanya yang pertama kali setelah bangun aset, bangun ini sebenarnya. Makanya sistemnya lah yang menimbulkan omset. Sehingga omset ini tidak akan pernah putus kalau sistemnya sudah jalan. Mengerti sampai di sini? Makanya teman-teman keluar rumah langsung cari petani. Keluar rumah cari petani. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 cari petani. Tanggal 1 sampai 30 cari petani. Betul nggak? Sehingga Din lah keluar motornya Din belum Pak, masih jauh karena fokusnya ke dagang bukan ke bisnis. Bang Ajon udah nyampe belum? Belum karena fokusnya cari petani. Hamdan gimana? Buya sama. Betul nggak? Bu Rini gimana? Ya sama. Karena selama ini teman-teman yang dilakukan adalah dagang. Jadi teman-teman bukan pebisnis selama ini. Masuk. Sekarang udah ngerti? Jadi kalau untuk dapetin motornya gimana coach? Harus bangun dulu tim. Asetnya tadi tim. Nah, gimana timnya biar bagus coach? Biar banyak tapi mereka bagus mainnya. Masukkan mereka yang namanya school. School itu gimana tulisannya? Gini ya. Salah.
Gimana? SCH. Nah, ya school ya. Nah, jadi harus masukkan schoolnya dulu ke pendidikannya dulu. Pendidikannya di mana? Pertemuan. Jadi kalau ada LOP, aku datang enggak ya? Loh, bukan aku datang, tapi timku mau berapa orang yang datang. Paham maksudnya? LOP Pak Sandi kan nggak datang, nggak enak, nggak seru. Pak Damri nggak datang, nggak enak, nggak seru. Loh, Anda mau bangun sistem atau bangun sandinya? Anda mau ketemu sandi atau mau bangun sistem? Anda mau ketemu Pak Arjon atau mau bangun sistem? Itu harus paham. Bang Arjon nggak ada, Buya nggak ada, saya nggak ada, Pak Damri. Ini bisnis saya. Saya harus bangun LOP rutin. Paham maksudnya? Karena saya bangun sistem. Saya bukan bangun Bang Sandi. Saya bukan bangun Bang Arjon. Saya bangun sistem pribadi. Paham maksudnya sini? Saya kan nggak tahu ilmunya, tinggal saya jalankan aja. Gitu. Paham ya? Nah, jadi bangun schoolnya. Ketika tim tadi itu sudah punya ilmu di lapangan, baru dia akan jadi sistem. Ketika kita jalan-jalan, duit masih masuk, piring. Freedomnya kita, atau yang disebut sistem udah jalan itu kalau di bisnis kita di bonus yang mana? Bonus hiring atau bonus pasangan yang pertama. Yang kedua, bonus bulanan. Dua bonus inilah yang disebut freedom. Inilah bonus yang namanya passive income. Lagi masak, seluntung kok ada dapat 1 juta ya. Ternyata tim A10 closing, tim B10 pagi-pagi. Masuk 1 juta pagi-pagi, itu yang diharapkan, betul nggak? Lo kalau keluar baru dapat duit, balik lagi ke sini. Enak dagang konternya, kenapain dagang PTBS? Betul nggak? Enak saya balik ke Kerinci, bangun cucian saya. Bangun cabang banyak-banyak. Betul nggak? Pak Damri bangun apa? Bangun tidur. Ya sudah, teman-teman sekalian. Kalau kita balik-balik ke dagang, ketawa-tawa ujung-ujungnya balik ke dagang. Balik-balik lagi ke dagang. Jadi kita ini sebenarnya bukan berdagang, kita membangun bisnis. Nah, ini Bu. Jadi kita tuh harus bangun sistem dulu, bangun aset dulu. Setelah itu bangun sistem. Sistem tadilah jadi sehingga kita tidur pun uang masuk. Mau? Nah, tepuk tangan untuk teman-teman dulu. Nah, jadi ini ya. Jadi konsep kita kalau mau berbisnis, ini konsepnya. Jangan langsung tiba-tiba cari petani. Ujung-ujungnya sebulan nggak closing petani, duit nggak masuk, duit operasional just keluar. Betul nggak? Nah, di sini saya mau memberikan satu lagi strategi yang luar biasa. Jadi ini yang harus kita pahami teman-teman sekalian. Jadi kalau mau bangun bisnis, bangun aset. Jadi kalau pertemuan itu getol pertemuan itu. LOPK ini malam minggu ini ngundang sebanyak-banyaknya. Ngundang malam minggu LOP itu gimana caranya? Ayo, udah Bu? Ini saya kasih strategi cara ngundang LOP atau ke pertemuan.